Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959 jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Prinsip greedy menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memiliki sisi yang berbuat minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Dijkstra merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh node negatif. Namun jika terjadi demikian, maka penjelasan yang diberikan adalah infinite atau tak hingga. Pada algoritma Dijkstra, node digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Algoritma ini juga bisa diterapkan untuk graf tak berarah. Implementasi Dijkstra. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalan terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya titik menggambarkan gadung garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Strategi yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali pada titik V0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik V0. Penambahan sisi dilakukan beserta pengulangan atau iterasi dan dilakukan dengan menggunakan fungsi Dijkstra NetEdge. Ini contoh implementasi Dijkstra pada Turbo Pascal. Ini contoh flowchart pada implementasi Dijkstra. Langkah-langkah dari algoritma Dijkstra. Pertama, tentukan titik mana kita yang akan menentukan node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain atau yang belum terisi. Set semua node yang lain sebagai node belum terjamah, dan set node awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan itu jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki nilai 6, dari B ke node C berjarak 2, maka jarak C melewati B menjadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Setelah selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali ke langkah ketiga sampai proses selesai. Contoh soal. Hitunglah jarak terpendek dari V1 ke V7 pada gambar berikut ini. Jawabannya, V1 sama dengan 0. Dengan demikian, nilai V2 dan V4 sudah dapat ditentukan dengan menjumlahkan V1 dengan jarak ke V2. Demikian juga untuk V4. V1 beradjacent dengan V2, V3, dan V4. V2 memiliki nilai terkecil dibandingkan V4 dan V3. Maka V2 menjadi node keberangkatan selanjutnya. V2 beradjacent dengan V3 dan V5, sehingga nilainya sudah dapat ditentukan. V3 memiliki nilai terkecil dibandingkan V5, maka V3 menjadi node keberangkatan selanjutnya. V3 beradjacent dengan V4, V5, dan V6, sehingga nilainya sudah dapat ditentukan. V5 memiliki nilai terkecil dibandingkan V4 dan V6, maka V5 menjadi node keberangkatan selanjutnya. V5 beradjacent dengan V6 dan V7 sehingga nilainya sudah dapat ditentukan. V6 merupakan jalan terakhir ke V7 sehingga V6 menjadi node keberangkatan selanjutnya. V6 hanya beradjacent dengan V7 sehingga nilainya sudah dapat ditentukan. Algoritma berhenti karena sudah mencapai titik V7. Jadi jarak terdekatnya adalah 16. Ini adalah contoh tabelnya. Tabel di atas menunjukkan nilai dari arah suatu titik ke titik lainnya. Misalnya 5V1, 1.
Berarti dari titik V1 ke V2 memiliki nilai 5 untuk iterasi 1. Tanda infinite berarti kedua titik tidak memiliki garis yang menyambungkannya secara langsung. Misalnya infinite V1 1. Berarti titik V1 dan V5 tidak memiliki garis yang menyambungkannya secara langsung. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, lalu V ketiga, lalu ke V5, lalu ke V6, dan terakhir V7. Contoh soal yang kedua, tentukan rute terpendek dari titik A ke titik F. Pertama, labelkan semua vertex dengan simbol infinite kecuali titik yang akan kita mulai, yaitu A sama dengan 0. A beradjacent atau bertetangga dengan B dan D. Dengan demikian, nilai B dan D sudah dapat ditentukan dengan jumlah dari nilai A ditambah jarak dari A ke B atau jarak dari A ke D. Karena label D memiliki nilai terkecil dibanding B, maka D dimasukkan ke S di dalam tabel. S berarti simpul yang sudah di-explore atau yang sudah kita eksplorasi. Sekarang D hanya beradjacent dengan E, maka label E ditentukan dengan nilai dari D ditambah jarak dari D ke E, yaitu 50. Karena label B memiliki nilai terkecil dibanding E, maka B dimasukkan ke S. Bisa dilihat nilai B 40 sedangkan nilai E 50. Maka nilai B kita eksplorasi terlebih dahulu. B beradjacent atau bertetangga dengan C dan E. Maka label C ditentukan dengan nilai dari B ditambah jarak dari B ke C. Jadi nilai C adalah 70. Karena label E memiliki nilai terkecil dibanding C, E50 dan C70, E lebih kecil. Jadi kita eksplorasi simpul E. E bertetangga dengan F, maka nilainya sudah dapat ditentukan. F hasilnya nilai dari E ditambah jarak dari E ke F. Jadi nilai F adalah 60. Algoritma berhenti karena sudah mencapai titik F. F dimasukkan ke S, jadi rute terpendek dari titik A ke F adalah 60. Dengan demikian, semua simpul kita sudah eksplorasi. Berikutnya, contoh soal nomor 3. Carilah rute dengan biaya termurah dengan menggunakan rute yang ada pada graf di antara kota yang ada pada bagian A dari latihan ini. Kota pada bagian A, bagian pertama Newark dan Camden, bagian kedua Newark dan Cape May. Untuk bagian pertama, Newark dan Camden. Newark berdasarkan dengan Woodbridge dengan harga rute $0,6. Woodbridge berdasarkan dengan Trenton, Asbury Park, dan Camden. Camden memiliki harga rute termurah yaitu $0. Maka arah ke Camden yang diambil. Dengan demikian, algoritma berhenti karena sudah mencapai Camden. Jadi, rute termurah yaitu dari Newark, lalu ke Woodbridge, lalu ke Camden. Dengan total harga rute $0,6. Untuk bagian kedua, Newark dan Cape May. Newark berdasarkan dengan Woodbridge dengan harga rute $0,6. Woodbridge menjadi node keberangkatan selanjutnya. Woodbridge berdasarkan dengan Trenton, Asbury Park, dan Camden. Camden memiliki harga rute termurah, yaitu $0. Maka, Camden menjadi node keberangkatan selanjutnya. Camden berdasarkan dengan Atlantic City dan Cape May. Cape May memiliki harga rute termurah, maka arah ke Cape May yang diambil, yaitu dengan harga $0.
Dengan demikian, algoritma berhenti karena sudah mencapai Cape May. Jadi, rute termurah yaitu dari Newark, lalu ke Woodbridge, lalu ke Camden, dan ke Cape May dengan total harga rute $0,6. Pengaplikasian algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari dipakai dalam jalur pengemudi yang direkomendasikan atau dipetakan seperti pada website web mapping, misalnya MapQuest atau Google Maps. Pada bidang jaringan dan komunikasi, dikenal istilah the mean delay path problem. Contohnya, bagaimana menemukan jalur mean delay terpendek, seperti pada gambar di samping. Pada bidang permainan, contohnya permainan yang disebut 6 Degrees of Separation movie, yaitu menemukan bagaimana dua aktor atau aktris Hollywood terhubung berdasarkan film yang dibintangi bersama. Dalam operations research, pencarian jalur terpendek banyak diaplikasikan untuk masalah robotik, transportasi, dan desain PLSI. Traveling Salesman Problem, yaitu masalah menentukan jalur terpendek untuk pergi ke semua titik yang diberikan tepat satu kali dan kembali ke tempat asal. Jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai graf, dengan setiap simpul menyatakan komputer atau router, dan sisi dalam graf menyatakan saluran komunikasi. Setiap sisi memiliki bobot yang menyatakan jarak geografis, kecepatan transfer data, dan waktu pengiriman, seperti pada gambar di samping. Kesimpulan, algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Strategi yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu dengan membentuk suatu pohon Dijkstra pada setiap pengulangan dengan menggunakan fungsi Dijkstra NextEdge. Pohon Dijkstra yang dibentuk setelah pengulangan terakhir merupakan pohon pembangun dari graf awal. Demikian video dari kami. Jika Anda menyukai video ini, silakan di like dan share.